Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Haji Amsal Anwar. Saat ini saya ditemani dengan perawat saya Muhammad Fauzan. Untuk kali ini saya khusus hanya menjawab beberapa rangkuman dari pertanyaan-pertanyaan pasien dalam sebulan ini menyangkut tentang COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Amsal kembali menjelaskan ada beberapa pertanyaan ya dok ya, ada 9 pertanyaan. Oke, yang pertama, apakah COVID itu adalah penyakit berbahaya dan mematikan? Ya, jadi kalau bicara menyangkut masalah COVID ya, setelah saya menjalani proses di klinik Kimia Farma, sejak sebelum COVID ini masuk ke Tanjung Selor maupun setelah menjalani sampai saat ini dan menjadikan Tanjung Selor sebagai zona merah, apakah virus ini mematikan atau tidak itu tergantung ya, karena ada beberapa faktor yang dimana virus ini bisa menjadi berbahaya dan bisa menjadi tidak berbahaya ya. Ya, faktor-faktor yang harus masyarakat harus ketahui bahwa ada 4 faktor yang menyebabkan COVID ini bisa jadi sangat berbahaya, yaitu pertama, ketika pasien yang terinfeksi itu dalam keadaan stres. Yang kedua, pasien tersebut mengabaikan semua pola-pola hidup sehat yang selama ini sudah dijalankan dan dianjurkan oleh pemerintah. Yang ketiga, ketika pasien tersebut memang berumur lanjut dan memiliki beberapa penyakit-penyakit kronis penyerta, itu bisa menyebabkan dia jatuh dalam kondisi yang lebih buruk ya, dan COVID itu jadi semakin berbahaya. Dan yang terakhir adalah pasien yang terlambat berobat. Ya, jadi kalau saran saya, kalau memang sakit dengan gejala mirip corona, segera berobat. Nah, di situ sebenarnya. Selebihnya adalah COVID ini tidak lebih menakutkan dari demam berdarah yang notabene selalu ada setiap tahunnya. Saya kira itu. Ini pertanyaan yang kedua dok. Tolong jelaskan bagaimana sebenarnya proses penularan virus COVID-19 ini dok, serta karakteristiknya. Ya, kalau proses penularannya seperti kita ketahui bersama bahwa proses penularan dari COVID-19 ini kan droplet infection. Droplet infection ini pun banyak beberapa teori juga disampaikan orang-orang ya, ataupun kalangan medis, bahwa jarak droplet infection itu mungkin kurang dari 6 meter. Tetapi kalau menurut saya, sebenarnya karakteristik dari virus ini sendiri yang memang sangat kecil dan mudah terbawa angin, bisa saja memang dia bisa melebihi dari 6 meter, apalagi dia terbawa angin ya seandainya. Jadi kalau hitungan saya sih, ketika ada satu tempat di mana terjadi semburan COVID banyak, ya mungkin jarak amannya ya 100 meter. Iya, dari situ itu jarak aman. Nah, menyangkut masalah selanjutnya, bahwa virus itu dibagi atas 2 tempat ya. Tempat yang pertama di luar tubuh manusia. Yang kedua adalah ketika dia berada dalam tubuh manusia ya. Nah, kondisi hal-hal di mana daya tahan tubuh seseorang ini sementara ini kuat dan aman dan tidak dalam kondisi drop atau jatuh dalam kondisi lemah ya, itu hanya dalam bertahan pada daerah-daerah pintu-pintu pertahanan tubuh. Nah, selebihnya dia ada di luar rumah. Iya, berarti ada tempat-tempat di luar rumah. Ya, ini pertanyaan ketiga lagi dok. Bagaimana definisi dari OTG, ODP, PDP itu? Menurut dokter bagaimana? Ya, saya sebenarnya bukan seorang petugas yang menangani COVID ya. Jadi saya hanya mengkategorikan sama seperti pelajaran saya sebelum-sebelumnya tentang ilmu kedokteran. Saya hanya membagi secara
membagi tiga juga pasien-pasien dengan penderita COVID ya. Yang pertama adalah pasien dengan positif COVID dengan dibuktikan dengan pemeriksaan rapid atau swab test tapi tidak sakit, tidak mengalami gejala. Yang kedua adalah pasien positif COVID dengan dibuktikan dengan hasil tes dan memiliki gejala-gejala yang menyerupai COVID itu sendiri. Nah, kemudian adalah orang dalam suspek. Ya. Maksudnya suspek di sini orang tersebut dalam perjalanan misalnya dari zona merah, kemudian atau dia berhubungan dengan orang-orang yang sudah positif COVID. Saya kira itu. Saya hanya bagi tiga itu. Dan kalau bicara masalah yang mana yang berbahaya, kalau analisa saya, yang berbahaya adalah pasien positif dan sakit. Nah, di mana proses perkembangan virus itu terjadi sangat cepat dan luar biasa. Nah, itulah yang biasanya mengeluarkan semburan virus secara droplet. Oh, seperti itu, Dok ya. Iya. Ya, ini pertanyaan keempat, Dok. Dokter bisa jelaskan bagaimana cara kita melindungi diri dari serangan COVID-19 seperti saat ini? Caranya. Oh ya, kalau cara-cara untuk melindungi, saya kira prinsipnya adalah sama seperti apa yang telah digariskan oleh pemerintah daerah selama ini, bahwa upaya-upaya perlindungan diri kita itu dengan selalu melindungi diri kita dan rumah atau lingkungan, ya, lingkungan kita. Jadi lingkungan di sini adalah rumah, ya, karena dengan menjaga kebersihan rumah, kemudian menjaga diri kita supaya tidak dalam kondisi sakit, tidak dalam kondisi daya tahan tubuh turun, ya, dengan mengatur segala pola-pola hidup yang selama ini memang sudah dianjurkan selama ini, dan saya kira masyarakat banyak yang lebih tahu. Nah, itu saya kira salah satu mencegah. Jadi diri dan lingkungan. Oke. Ini pertanyaan kelima lagi, Dok. Ada informasi simpang siur masalah keberadaan virus COVID ini. Apakah lebih banyak di luar rumah atau di dalam rumah, Dok? Ya. Dokter bagaimana? Ya, kalau menurut saya sih kebanyakan virus ini sebenarnya gini, kita hanya pelajari karakteristik virus ini sendiri ya. Karakteristik ini dia hanya berupa selubung lemak sederhana ya, lemak lipoprotein yang sangat sederhana, glikoprotein itu sangat mudah larut dengan semua pelarut-pelarut lemak ya, termasuk dengan pemanasan ya. Jadi kalau kita berbicara masalah luar dan dalam rumah, nah posisi di mana sebenarnya lemak ini mudah larut yaitu di luar rumah. Di luar rumah, Dok. Iya, di luar rumah, kena matahari, kena sinar ultraviolet yang panas, cuaca panas pun sudah larut dia. Jadi mungkin tidak bertahan lama. Sementara dalam rumah mungkin suasananya adem, apalagi kalau rumahnya jarang dibersihkan ya. Tidak pernah ada sentuhan-sentuhan pembersih-pembersih atau pelarut-pelarut lemak yang seperti sabun, deterjen maupun Wipol dan sebagainya, maka kemungkinan rumah itu lebih berbahaya di dalam. Ya. Tapi kalau misalnya rumah itu bersih, rumah itu ya dibersihkan ya, otomatis aman di dalam rumah, lebih aman dalam rumah daripada di luar. Tetapi kalau rumah itu tidak dibersihkan ya lebih berbahaya, lebih aman di luar daripada dalam rumah. Ya. Ini pertanyaan ke-6 lagi, Dok. Di mana tempat-tempat yang harus diwaspadai atas keberadaan virus ini? Kalau bicara masalah tempat sudah jelas bahwa di mana ada pasien positif di situ banyak. Ya. Jadi otomatis di tempat-tempat pasien positif ini biasanya paling banyak yaitu di rumah sakit nomor 1 ya, dimana disitulah semua hemburan-semburan virus itu berlangsung setiap saat karena dia bernapas mengeluarkan dengan kondisi sakitnya ya, karena luar biasa reduplikasi dan replikasi dari virus ini. Sedangkan ada juga beberapa tempat yang memang kita perlu waspadai, yaitu misalnya di keramaian, di mal-mal, di pasar, di swalayan, di mana terjadi penumpukan beberapa orang yang bisa kita tidak tahu apakah dia itu memang sudah mengalami proses
perkembangan COVID dalam tubuhnya atau tidak, ya. Tetapi ketika itu pasien juga dalam kondisi ketika terinfeksi COVID dan dalam keadaan sehat aja selama ini tanpa melalui proses terinfeksi demam, ya, maka sebenarnya dia tidak menular. Ya, meskipun positif, tapi kalau masih positifnya hasil dia tidak mengalami proses demam, tidak sakit, berarti tidak ada proses infeksi yang masuk ke dalam jaringan. Jadi dia sebenarnya tidak menular. Ya, yang kita takutkan itu adalah pasien yang kita tidak tahu bahwa dia ternyata sudah pernah demam ketika sudah terinfeksi virus ini. Ya, reduplikasi luar biasa virus ini. Karena mungkin dalam 1 jam bisa menjadi 1 juta. 1 juta. Iya. Perkembangan. Begitu memang virus. Jadi kalau penyakit-penyakit infeksi begini, saya bagi dalam kita di negara tropis memang terkenal dengan beberapa penyakit infeksi. Ya, penyakit infeksi itu yang paling cepat proses reduplikasi dalam tubuh atau dalam jaringan yaitu pertama adalah virus. Memang virus cepat sekali. Jadi dalam waktu 1 hari aja penyakitnya sudah semakin parah. Makanya luar biasa ketika kita mengalami infeksi virus dan tidak berobat secepatnya. Kenapa? Bahayanya perkembangannya luar biasa. Kemungkinan kita untuk menyembuhkan jadi semakin kecil ketika dia terlambat dibawa. Yang kedua adalah infeksi jamur. Jamur termasuk yang cepat. Jadi dalam waktu dekat ya itu termasuk infeksi. Dalam waktu cepat juga bisa berkembang. Tetapi jaranglah jamur terlalu berbahaya. Yang ketiga adalah bakteri. Bakteri termasuk infeksi di negara-negara tropis khususnya paling banyak, ya. Nah itu yang yang terakhir adalah parasit. Ya, parasit itu yang paling mudah karena bisa dilihat. Ya. Saya kira itu. Ini lagi pertanyaan ke-7 dok. Ini ada pasangan suami istri dok. Jadi pasangan suami istri ini umurnya 27 dan 32 tahun. Satu rumah dengan orang tua berumur 65 dan anak-anak yang masih balita. Bagaimana, yang pertanyaannya dok, bagaimana cara untuk melindungi diri di rumah? Ya, ya saya kira sudah terangkum ya, bahwa di situ ada golongan rentan 2 orang, yaitu orang tua dengan usia 65 tahun ya. 65 ya. 65 Kemudian tahun. Ada balita. Balita itu golongan rentan, dia di bawah 5 tahun ya. Nah, beda perlakuan dengan ibu suami istri itu berapa umurnya? 27 dan 3 tahun. 27 dan 3 tahun tidak termasuk golongan rentan. Jadi begini, pada prinsipnya memang pertahanan tubuh atau daya tahan tubuh kita itu memang sedikit mengalami penurunan ketika semakin tua, ya, dan puncaknya memang di lansia. Di lanjut usia kita sudah hampir separuh kekuatan daya tahan tubuh kita itu hilang, ya, karena faktor usia. Sedangkan pada masa balita itu adalah di mana dia baru memproduksi sistem kekebalan. Jadi itu memang dia termasuk golongan rentan. Nah, kalau kita berpikir untuk melindungi, ya, selama belum sakit ini masuk ke dalam tubuh kita, dan kalaupun memang sudah terinfeksi, tapi upayakan jangan sampai jatuh dalam keadaan sakit. Nah, langkah-langkah yang selanjutnya yang kita lakukan adalah bagaimana melakukan pola hidup sehat terhadap diri maupun lingkungan di dalam rumah itu, ya, dan memperkuat sistem pertahanan tubuh. Kalau untuk anak-anak ya kita tambah vitamin, dan untuk lansia kita juga tambah vitamin. Iya, dan biasanya vitamin yang kita selalu gunakan untuk memacu daya tahan tubuh ya omega 3 1000 mg 1x1 untuk dewasa, ya. Kemudian vitamin C 500 mg 1x1. Kalau anak-anak ya bagi duanya. Anak lebih kecil lagi sepertiganya. Jadi bagaimana caranya kita selalu menunjang itu. Dan tolong, prinsipnya adalah jangan takut, ya, karena ketakutan itu memancing stres. Stres itu adalah kunci sebenarnya dalam COVID kali ini. Oh, seperti itu. Iya. Ya, ini pertanyaan lagi yang ke-8 dok. Dokter, saya seorang ibu rumah tangga usia 32 tahun. Saat itu betul ketakutan atas virus ini. Jadi saya lakukan terapi, rasanya setiap hari saya semakin takut rasanya. Tolong masukannya dokter. Oh gitu. Dia minta masukan ini. Itu kan? Ada pasien yang waktu itu datang? Iya, ada.
Jadi ibu itu ya ketakutan luar biasa. Jadi itulah Ya, cara jadi solusinya. begini, kembali kepada masalah imunitas ya. Ujung-ujungnya memang kembali ke imunitas, bahwa virus itu hanya bisa dimusnahkan dengan imun kita, kekebalan kita ya. Dalam teori apapun ya, vaksin pun sebagai yang dikatakan sebagai yang banyak orang salah artikan sebagai pengobat virus, sebenarnya vaksin itu adalah memancing imun kita untuk bekerja. Iya, jadi vaksin itu memancing dengan memperkenalkan penyakit ini, virus ini ke dalam tubuh, dan tubuh membuat sistem pertahanan itu untuk melindungi dari serangan virus tersebut. Jadi ketakutan adalah salah satu penyebab stres yang paling berat menurut saya ya, karena ketika sesuatu itu menjadi momok ketakutan, maka semua kondisi fisik kita akan terganggu. Perlu diingat di sini bahwa dalam tubuh manusia secara medis itu ada dua unsur, yaitu pertama adalah unsur psikis, ya, kejiwaannya. Yang kedua adalah unsur fisik. Dua-duanya ini berjalan bersama. Jadi ada penyakit yang bisa merusak, ada penyakit fisik yang bisa merusak psikis, dan ada juga penyakit psikis yang bisa merusak fisik. Ya. Contoh misalnya orang kita gangguan dengan penyakit dengan kanker ya, kanker. Kemudian dia secara psikis terganggu, dia merasa bahwa dia sudah akan mati dan dan semakin drop, sugestinya hilang untuk hidup. Ya, begitu juga sebaliknya. Kita misalnya ada gangguan-gangguan fisik, ya, di fisik di tubuh kita yang bisa mengganggu psikis kita. Jadi semuanya saling terkait antara psikis dan fisik. Jadi sistem pengobatan sebenarnya yaitu melakukan pengobatan di dua hal itu. Iya, dan kita seorang dokter harus bisa meyakinkan pasiennya bahwa obat yang digunakan itu bisa menyembuhkan. Ya, ini pertanyaan terakhir dok. Bagaimana prediksi dokter kapan kira-kira Indonesia bisa lepas dari pandemi COVID ini? Kalau prediksi sih, Indonesia. saya kira kalau prediksi ini ya bukan juga aku peramal ya. Iya. Tetapi begini, bahwa pada prinsipnya setelah saya pelajari serangan fisik COVID ini ya di klinik Kimia Farma dengan ribuan pasien yang selama ini saya obati dalam dua bulan terakhir ya. Di situ saya hampir simpulkan bahwa bisa kita lepas sebenarnya cepat. Bisa dok ya? Ya, bisa cepat dengan catatan masyarakat mau bersama-sama. Pertama adalah gerakan tidak takut COVID. Ya. Gerakan tidak takut COVID di sini tujuan kita adalah mencegah masyarakat ini jatuh ke dalam stres. Karena kalau dia selalu mengalami ketakutan yang berlebihan, sementara ketika orang yang sudah stres itu beratnya diobati itu karena dia sendiri yang harus sembuh. Dia sendiri yang mengobati dirinya. Kalau dia tidak bisa obati, kita mau kasih obat apa? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, gerakan serentak tentang pola hidup sehat. Ya, laksanakan pola hidup sehat yang sudah digariskan pemerintah. Itu semua benar, ya. Bahwa kita harus jaga diri, jaga lingkungan, ya. Kemudian jaga jarak dan sebagainya. Tetapi tetap waspada dan tidak takut. Nah, menyangkut masalah lockdown ini sebenarnya kesempatan ada lockdown berarti transmisi hanya transmisi lokal aja yang terjadi. Ya, transmisi lokal bisa kita bijaksanai dari pemerintah daerah masing-masing. Jadi tolong hindari ketakutan ini. Dan saran saya, seandainya misalnya daerah ini Tanjung Seler ini mau cepat pulih, janganlah diusik-usik orang-orang yang tidak sakit, ya. Iya, kalau memang dia tidak sakit, tidak usah diganggu, ya. Karena yang susahnya itu ketika dia tidak sakit dan misalnya dia ketahuan dia positif dan sebagainya dan dia stres, lebih susah diobatin. Iya.
Seandainya gini, saya ambil contoh ya, Ya. kita sama-sama menderita sementara ada positif dalam tubuh kamu, ada positif, saya juga ada positif. Sementara kamu tidak ada keluhan, kita sama-sama tidak ada keluhan. Kamu tiba-tiba di rapid test atau diperiksa dengan swab test dan positif. Sementara saya tidak, ya. Nah, kemudian mana yang lebih stres? Saya atau kamu? Saya yang diperiksa tadi, Dok, ya? Iya, kau yang positif. Jelas, Ya, karena itu. kepikiran nanti kan, itu dia. Di situ masalahnya sebenarnya, bahwa selama dia tidak sakit, biarkan secara imunitas, secara alami itu akan terjadi sistem kekebalan. Iya. Jadi yang penting pola imunnya diperbaiki sehingga tubuhnya bisa melawan virus itu, karena virusnya memang masih sedikit biasanya ya, apalagi dia belum mencapai demam dan sebagainya. Kita jaga supaya tidak demam. Mungkin dalam waktu 14 hari virusnya mati, kemungkinan loh dia bisa terjadi kekebalan sendiri. Dan saya terus terang itu yang saya lakukan di praktek. Kenapa saya tidak menggunakan masker? Kenapa saya tidak melakukan pengaman-pengaman yang seperti baju APD? Karena saya berpikir toh akhirnya virus ini saya tidak bisa hindari. Dia akan masuk, ya sudah. Saya jaga diri saya perkuat daya tahan tubuh saya. Segala proses yang dianjurkan dinas kesehatan maupun pemerintah tentang pola hidup sehat saya lakukan. Ya alhamdulillah selama 2 bulan kita mengalami pengobatan di sini kan, ya tidak mungkin juga tidak ada masuk virus itu. Tapi alhamdulillah kita bisa bertahan. Ya. Dan itu seleksi alam akan terjadi. Karena begini, karena ini virus yang akan berkembang dan mencapai puncaknya. Nah, ketika dia sudah masuk ke dalam tubuh dan terjadi sistem kekebalan, maka secara imunitas orang tersebut sudah kebal. Ya. Begitu, Dok, ya? Nah, setelah semua orang kebal, barulah virus ini punah. Nah, saya berpikir bahwa kalau penduduk Tanjung Selor sekitar 28.000 untuk daerah Tanjung Selor saja ya, saya berharap biar aja terinfeksi 9.000, paling sedikit sepertiganya 9.000 orang terinfeksi, tapi dia dalam kondisi tidak diketahui. Biar aja dia, itu akan timbul sendiri secara alami kekebalan, sehingga dia tidak akan menjadi momok lagi yang menakutkan. Akhirnya pasti akan turun kasus ini. Iya. Karena kalau semakin kita menjaga diri, melindungi, tetap akan ada. Saya ambil contoh salah satunya adalah virus cacar air ya, atau varicella zoster. Varicella zoster timbul kekebalan alami. Timbul kekebalan alami bagi orang-orang yang sudah pernah terkena. Ya. Nah, terus siapa lagi yang akan terkena? Ya orang baru, mungkin anak-anak muda yang baru tumbuh yang memang belum pernah terkena ini akan kena. Jadi ada terus ini. Sejak tahun 70-an, sejak saya masih kecil pun virus ini masih ada sampai sekarang. Ya, jadi itu kita harus memutuskan mata rantainya di situ. Biarkan aja dia akhirnya orang kebal semua dan akhirnya akan turun sendiri dan punah. Nah, mungkin nanti ada strain baru lagi baru muncul. Saya kira begitu. Jadi kita bisa lebih cepat seandainya kita mau bersama-sama. Untuk itu. Nah, ini Dok, dari 9 pertanyaan ada nggak kesimpulan, Dok? Biar pasien yang bertanya ini kan puas ya. Baik, jadi begini, teman-teman masyarakat secara keseluruhan, bahwa di sini ada beberapa hal yang saya temukan bahwa tingkat stres menentukan sekali dalam pengobatan kasus ini, di mana itu bagian yang sangat mengganggu dalam pengobatan COVID-19 di klinik Kimia Farma. Ketakutan-ketakutan yang berlebihan, keinginan-keinginan dia untuk lepas dari penyakit ini sementara itu tidak bisa terpikirkan. Nah, itu salah satu yang menjadi lingkaran-lingkaran setan di pemikiran. Nah, semoga semua itu bisa kita sadari bersama untuk lepas dari ketakutan dan stres dengan tidak takut kepada COVID, tetapi ingat selalu waspada. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat, pemirsa. Jadi sekaligus di akhir bulan Ramadan, saya atas nama
pimpinan dan pegawai dari Kimia Farma mengucapkan selamat Lebaran. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Semoga di bulan yang penuh kemenangan ini kita bisa juga menang terhadap COVID ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.